Ada yang lebih suka menganggap kisah ini pada dasarnya setara dengan kisah perang Troya dalam mitologi Yunani. Hari ini kita akan membahas drama keluarga lainnya, kali ini tentang bulan. Dalam mitologi Hindu, Chandra adalah dewa bulan sekaligus seorang graha. Chandra juga dikenal sebagai Soma dalam kitab Weda. Kata Soma merujuk pada minuman manis dari tanaman, sehingga Chandra menjadi penguasa tanaman juga. Chandra digambarkan sebagai dewa yang tampan, berlengan dua dan memegang gada dan teratai. Ia sering dikaitkan dengan keindahan dan kemurnian bulan. Chandra memiliki banyak legenda, diantaranya legenda tentang pernikahannya dengan 27 putri Daksa. Daksa menikahkan 27 putrinya dengan Chandra. Dewa bulan kemudian memutuskan untuk melaksanakan Raja Suya Yagna. Satapatha Brahmana menggambarkan ini sebagai ritual utama yang dimaksudkan untuk mendeklarasikan seorang kaisar dunia. Namun ini adalah Raja Suya Yagna yang istimewa. Dewa dan orang bijak seperti Atri, Prigu, Sanat Kumara, Brahma dan bahkan Wisnu menghadiri upacara ini. Yagna ini semakin meningkatkan kekuatan dan kejayaan Soma di seluruh alam semesta. Chandra kemudian meminta Brihaspati untuk memimpin sebagai pendeta utama untuk melaksanakan yagna, dan Brihaspati menyetujuinya. Chandra diajari Weda dan keterampilan ilahi oleh gurunya yang tidak lain adalah Brihaspati sendiri. Dewa Indra yang merupakan raja para dewa sendiri mengangkat Brihaspati sebagai kepala pendeta. Seorang pendeta sangat penting karena saat itu adalah Dwapara Yuga, yaitu masa ketika ritual merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Brihaspati adalah pendeta utama dan cendekiawan, sehingga ia memperoleh gelar guru para dewa. Resi Brihaspati menikah dengan Tara. Di sini Brihaspati melambangkan planet Jupiter dan Tara berarti bintang. Di India kuno, keikutsertaan wanita dalam ritual sama pentingnya dengan keikutsertaan pria. Semua ritual ditetapkan dalam bentuk yang tidak memberikan ruang untuk mengabaikan wanita dalam arti apapun. Dengan logika ini, seorang pria tidak dapat melakukan ritual tanpa istrinya, atau menerima hasil ritual tanpa istrinya di sisinya. Oleh karena itu, istri Brihaspati Tara memberikan nilai tambah bagi hidupnya, dan dia membutuhkannya di sisinya. Resi Brihaspati dan istrinya Tara memimpin yagna. Saat yagna berlangsung, Chandra mulai mencapai bentuk yang ilahi dan tampan. Ketampanannya begitu mempesona sehingga semua apsara atau malaikat dan wanita dewa loka termasuk Tara mulai jatuh cinta pada ketampanan Chandra. Seiring Chandra meraih ketenaran yang luar biasa, kesombongan dan amoralitasnya meningkat. Suatu hari, ia melihat Tara sedang berjalan-jalan di taman. Tara dihiasi dengan bunga-bunga dan ornamen yang cerah. Saat Tara melihatnya, jantungnya berdebar kencang. Ia langsung jatuh cinta. Dan karena nafsu, ia menjambak rambutnya dan menculiknya, lalu membawanya ke rumahnya. Waktu terus berjalan dan Tara mulai menaruh hati pada Chandra. Mereka menghabiskan sepanjang hari di istana Chandra, menikmati kebersamaan satu sama lain. Tara memutuskan untuk tidak kembali ke pernikahan tanpa cinta dengan resi tua itu. Ketika Brihaspati mengirim pesan padanya untuk kembali, dia menolak. Kemudian Brihaspati mengirim utusannya ke Chandra, meminta untuk mengirim Tara kembali ke rumah. Dia mengingatkan Chandra bahwa adalah melanggar norma untuk menjaga Tara karena dia adalah guru patninya dan dengan demikian seperti ibu baginya. Chandra menjawab bahwa ia tidak menahan Tara dengan paksa. Tara tinggal bersamanya atas kemauannya sendiri. Jika Tara ingin pergi, ia bisa pergi. Chandra tidak akan mencoba menghentikannya. Sang resi menuduh Chandra berzina, tetapi Chandra menolak untuk peduli dengan apapun yang dikatakan gurunya. Tara dan Chandra sangat bahagia bersama dan dia tidak mau melepaskannya. Bagi Brihaspati, yang terpenting bukan hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan pekerjaannya, gengsinya, tempatnya di masyarakat, dan dia tidak akan bisa memasuki Dewa Loka, alam para dewa lagi. Dia kemudian meminta bantuan dari Dewa Indra. Dewa Indra menemui Chandra dan memintanya untuk mengembalikan Tara kepada Brihaspati. Chandra mengingatkan Indra tentang hubungannya sendiri dengan istri Resi Gautama yang bernama Ahalya, kecuali bahwa dalam kasus ini Tara datang kepadanya dengan sukarela. Brihaspati kemudian mengirim para Marut, Satyas, Dikapalas, dan dewa-dewa lainnya untuk meyakinkan Chandra agar mengembalikan istrinya, tetapi Chandra menolak. Akhirnya Dewa Siwa menjadi marah. Siwa telah belajar di bawah bimbingan Angiras, ayah Brihaspati, dan dia berteman baik dengan Brihaspati.
Indra juga berpihak pada gurunya Brihaspati. Dengan demikian, Siwa dan Indra mengirim pasukan dewa untuk melawan Chandra. Pada saat yang sama, para asura dan guru mereka Sukracarya berpihak pada Chandra. Oleh karena itu, perang habis-habisan pecah antara para dewa dan para asura. Perang Tarakamaya digambarkan sebagai konflik berdarah dan mematikan. Di pihak Brihaspati ada para dewa, Gana, Yaksa, Sida yang semuanya dipimpin oleh Siwa. Di pihak Chandra ada lautan Vetala, Sarpa, Kinara, Naga, Raksasa, dan Asura seperti Jamba dan Kujamba. Kedua belah pihak meluncurkan senjata ampuh yang mampu menghancurkan seluruh planet. Siwa meluncurkan Brahmasira, senjata yang bahkan lebih hebat dari Brahmastra. Kedua belah pihak mengalami banyak korban. Dunia berada di ambang kehancuran karena perang ini berlangsung sangat lama. Perang Tarakamaya, yang berarti perang merebutkan cinta Tara, digambarkan sebagai konflik kuno dalam mitologi Hindu yang dipicu oleh kawin lari Tara, permaisuri Brihaspati, dengan Chandra Dewa Bulan. Perang ini disebutkan dalam Padma Purana dan digambarkan sebagai perang kelima dalam rangkaian Dewa Sura Sanggrama, pertempuran antara para dewa dan para asura. Menurut salah satu legenda, penculikan ini terjadi untuk menghukum Brihaspati atas perselingkuhannya dengan Mamata, istri Utatia yang sedang hamil. Brahmanda Purana mengatakan bahwa Wisnu juga berpartisipasi dalam perang itu, membunuh Asura Kalanemi. Indra disebutkan telah membunuh Wirocana, putra Pralada yang telah berpihak pada Chandra. Saat perang berlanjut, para Tusita atau sekelompok dewa meminta Brahma untuk campur tangan atau perang akan berlangsung selamanya. Karena itu Brahma datang ke medan perang dan mencegah Siwa dan Sukracarya bertempur. Ia memerintahkan Chandra untuk mengembalikan Tara kepada Brihaspati. Akhirnya Chandra mengalah, ia lelah bertempur, jadi ia mengembalikan Tara. Namun ada satu masalah, Tara sedang hamil. Dalam beberapa versi cerita, Tara melahirkan anak itu setelah 1 tahun. Namun dalam versi lain, Brihaspati memerintahkan Tara untuk melahirkan anak itu saat itu juga. Ketika Tara melahirkan anak itu, Chandra dan Brihaspati sama-sama mengaku sebagai ayah dari anak itu. Mereka berdua berdebat tentang siapa ayah dari anak itu. Ketika mereka bertanya kepada Tara, Tara tidak mau menjawabnya. Pada titik ini, anak dewa itu sendiri hendak mengutuk ibunya sendiri jika dia tidak mengungkapkan ayah kandungnya. Tara yang merasa takut lalu menunduk dan berkata, dia adalah anak Chandra. Chandra dengan bangga tersenyum saat mengangkat anaknya dan menamainya Buddha. Buddha yang juga dikenal sebagai Dasyuhantama adalah dewa planet Merkurius.